menolak karena apa? Mereka takut mereka dikuasai dan ngeristenkan. Itu yang terjadi. Tapi syukur kepada Allah. Semua aparat, kompolisi dan lain sebagainya ambil bagian di dalamnya sehingga acara itu boleh berjalan lancar. Ini yang saya katakan tadi. Penolakan itu terjadi bahkan sampai hari ini. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa beribadah saat ini. Mari kita tengok saudara-saudara kita yang lain. Masih banyak penolakan-penolakan, mengatasnamakan, mengganggu ketentraman. Banyak sekali intoleransi yang masih berjalan di dalam negeri kita ini. Kita tinggal tunggu janji dari wakil presiden kita bahwa akan memberantas intoleransi. Dan itu salah satunya yang terjadi di Palu, itu juga atas rekomendasi atau izin dari Bapak Wapres kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, karena pengajaran Tuhan Yesus yang kita imani mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia. Itu yang mereka tolak. Kebiasaan-kebiasaan manusia pada saat ini. Yesus mengajarkan cinta, tetapi dunia membencinya, mengajarkan kebencian. Yesus mengajarkan kelembutan, tetapi yang terjadi di sana banyak sekali kekerasan. Yesus mengajarkan kebenaran, tetapi dunia penuh dengan kebohongan. Yesus mengajarkan kepedulian, tetapi dunia cuek pada sesama. Yang berikutnya, yang kedua adalah sikap menghakimi. Orang-orang sekampungnya dan kesimpulannya sendiri, maksudnya dengan kesimpulannya sendiri menghakimi Tuhan Yesus. Sikap yang sama juga menjadi sikap kita. Kita mudah menghakimi, menutup mata untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam diri kita. Penolakan terhadap Tuhan Yesus akan tetap terjadi. Tapi kita tetap menghadirkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dengan kehidupan yang benar. Itu yang diteladankan Tuhan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, bukan kesombongan dan tinggi hati yang membawa kehidupan lebih baik. Mujizat bukan saja peristiwa hebat-hebat seperti kesembuhan, namun jiwa sederhana yang mau mengasihi dan melayani adalah karunia terbesar Tuhan pada manusia. Kehidupan akan jadi lebih indah saat orang mau merendahkan diri dan mengakui bahwa semua ini hanyalah titipan. Saat kita kembali kepadanya, semuanya harus dilepas. Hanya kenangan yang akan dibawa. Siapa yang mengenang? Kita, saudara-saudara kita. Lagu hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu tentu hafal dengan lagu ini ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tidak saya lanjutkan, nanti waktunya habis. Bapak Ibu yang saudara kasih Tuhan, lagu ini diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Latumahina. Dan banyak sekali orang yang menyukai lagu ini. Tetapi anehnya,
ketika Tuhan memberikan kesempatan pada kita, banyak sekali alasannya. Sing pekerjaannya numpuk, yang masih punya anak-anak kecil, yang ini satu ini, saya masih momong cucu, bukan saya ya. Banyak sekali alasannya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika hidup ini adalah kesempatan, itu waktunya Tuhan mengutus kita untuk melayani Dia melalui apapun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, melayani tidak harus menjadi seorang majelis, bahkan pendeta. Setiap kita dituntut untuk melayani Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Hidup bermakna ketika kita sudah menjadi berkat bagi sesama. Sama seperti tema besar GKJW, mandiri dan menjadi berkat. Apakah kita sudah mandiri? Sepertinya masih dalam proses menuju mandiri. Apakah sudah menjadi berkat? Itulah yang akan kita lakukan sekarang. Namun dengan semangat baru, hati yang sederhana. Karena kesederhanaanlah yang membawa kita bisa merangkul kehidupan. Dan karena Tuhan berkenan, dan kita pun diberkatinya dengan mujizat, dengan berkat-berkat yang lain yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selamat merangkul kehidupan dan berkat-Nya. Tuhan Yesus beserta kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Saat teduh selesai. Sama umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon waktu sejenak. Kami akan menegaskan beberapa agenda yang terdekat untuk pelayanan GKJW Jembatan Perak. Yang pertama saya sampaikan, pagi hari ini Bapak Pendeta Stevi melayani ibadah di Indarmo
dalam rangka ibadah pelantikan Panitia Sidang Majelis Daerah Surabaya Timur II ke-48. Ya, kebetulan tempatnya sidangnya di GKJW Jembatan Darmo. Kemudian yang kedua, sedang dilaksanakan katekisasi calon warga GKJW Jemaat Tanjung Perak atas nama Saudari Reni Setiawati. Mohon perhatian dan dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Bapak Ibu, ibadah pasamuan akan dilaksanakan Minggu 23 Februari 2025 pukul 9 pagi, diterima wilayah Efesus, bertempat di gereja, dilayani oleh Bapak Pendito Stevi. Selanjutnya Bapak Ibu, ibadah-ibadah wilayah akan secara serentak dilaksanakan pada Kamis tanggal 13 Februari 2025. Adapun tempat dan pelayan sudah tertera dalam warta jemaat, hanya ada tambahan yang baru masuk informasinya, wilayah Korintus akan diterima oleh Ibu Ketin Winarti, bertempat di gereja. Adapun persiapan pelayan untuk ibadah wilayah tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 pukul 7 malam, bertempat di gereja. Selanjutnya Bapak Ibu yang kelima, Sarasean Pamong dan sekaligus rapat kerja pendaratan PKT dilaksanakan pada hari ini tanggal 2 Februari pukul 9.00, diterima Ibu Yoka dengan pelayan firman Penatua Dewi Nugroho. Mohon kehadiran seluruh pamong. Selanjutnya pertemuan orang tua dengan pamong dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 9 pagi di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh orang tua, Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri di jenjang anak dan remaja. Selanjutnya Bapak Ibu, kami mohon perhatian untuk teman-teman pemuda dan seluruh jemaat. Setiap hari Sabtu akan diadakan sepak bola yang bertempat di halaman parkir gedung gereja, halaman belakang. Bapak Ibu yang waktunya luang, monggo bisa gabung dengan teman-teman pemuda dan bapak-bapak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kami sampaikan sebagai tambahan bahwa rapat PHMJ tanggal 21 kemarin telah menerima surat dari Bapak Aryadi Purwo Saputro yang isinya beliau mengajukan pengunduran diri, dan dalam rapat tersebut rapat PHMJ menerima pengunduran diri dari Bapak Aryadi sebagai tenaga gereja staf TU. Nah, per tanggal 31 Januari. Oleh sebab itu tanggal 1 kemarin kami perwakilan PHMJ sudah bertemu dengan beliau dan memproses segala sesuatunya sudah selesai. Oleh sebab itu melalui informasi ini kami sampaikan tugas-tugas sekretariatan untuk sementara waktu dikelola oleh sekretaris jemaat sampai dengan majelis jemaat mendapatkan pengganti tenaga TU yang baru. Dan terkait dengan kebutuhan administrasi, untuk sementara waktu dapat menghubungi sekretaris jemaat
yang ada di Warta Jemaat kolom bawah halaman 2. Di sana ada nama Pak Darmo dan Ibu Purwestri, Sekretaris 1 dan Sekretaris 2. Monggo kalau ada berkaitan dengan administrasi bisa menghubungi sekretaris. Dan untuk penataan jam operasional kantor akan dibahas lebih lanjut dalam rapat PHMJ ke depan. Demikian Bapak Ibu, kami seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih pada pelayanan dan kerja sama yang baik atas nama Bapak Aryadi. Semoga ke depan beliau semakin sukses di dalam apa yang diupayakan. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami tegaskan dan kami sampaikan. Matur nuwun. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih penuh sukacita karena kasih dan penyertaan Tuhan terus kami alami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam kami bangun ibadah pagi ini, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar, kami pergumulkan, akan menjadi bagian dalam hidup kami dan kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami semakin diperbarui dan diberkati. Kiranya Tuhan senantiasa merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami dan kami senantiasa hidup dalam berpengharapan hanya kepadamu. Saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Terkhusus kami berdoa bagi Bapak Purwanto Elisa, Ibu Purbatin, Bapak Mangutu Wandiru, Ibu Tri Utari, Ibu Sukarni Trijoko, Bapak Subejo, Ibu Elizabeth Yuni, Dr. Yudandi Isnomo, Ibu Santi Sahyus, Ibu Pir Mulaning Tias, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan karena keterbatasan kami sebagai manusia berdosa. Kiranya Tuhan memberkati semua sarana kesehatan, kesembuhan, melalui obat-obatan, makanan, para medis yang menangani. Biarlah melalui semuanya itu, saudara-saudara kami memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk setiap pergumulan keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, yang sedang mencari pekerjaan, yang mencari mendapatkan pasangan hidup, yang merindukan momongan, yang mengalami kepahitan hidup, yang menjauh dari Tuhan. Bapa, tolong kami anak-anak-Mu. Demikian juga bagi anak-anak kami yang sedang studi, dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, terlebih mewujudkan kerinduannya atas jawaban doa-doanya. Tolong kami Tuhan, berkati dan sertai anak-anak yatim piatu jemaat, janda duda jemaat, orang tua terkasih yang lanjut usia. Demikian juga kami berdoa bagi sesama kami yang sedang dilanda musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati, memberi kekuatan dan penghiburan,
yang asalnya dari Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi para pelayan-Mu di gereja ini, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Stevi dan keluarganya, Bapak Ibu Penatua Diaken dan keluarganya. Terlebih Tuhan yang saat ini ikut ambil bagian di dalam ibadah pagi ini. Pemain musik, organis, song leader, guru sekolah minggu, dan pelayanan Tuhan lainnya. Merbot, demikian juga bagi siapapun yang ikut ambil bagian di dalamnya. Tuhan senantiasa pelihara mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, dan memberi kekuatan agar mereka tetap setia di dalam melayani Tuhan dan semakin cinta dengan pelayanannya. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon tolong Tuhan untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan dari tingkat bawah RT RW sampai ke Bapak Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga mereka dapat memimpin dengan adil dan benar. Demikian ya Tuhan, syafaat kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, yang akan menyempurnakan doa kami melalui doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Umat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Dan ayat yang mendasari kita di dalam kita mengaturkan persembahan pagi hari ini, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu
akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292 bait 1 hingga selesainya persembahan. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung dan benar dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya, terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Dia bebaskan umat-Nya, habis mendung Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Umat dipersilahkan berdiri, kita akan mengaturkan persembahan di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Allah atas segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, pada minggu pagi ini, Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk kami menghimpun dan mengaturkan persembahan kepadamu. Segala persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, dan yang Kau berkati, Kau sucikan, dan Kau terima, ini menjadi salah satu sarana pelayanan kami, khususnya melalui gereja-Mu di tempat ini. Saudara-saudara kami yang ditunjuk untuk mengelolanya, Kau berkati, Kau berikan hikmat, akal budi, ketelitian, kecermatan, sehingga yang dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunkan jika dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau juga senantiasa mengajari kami untuk kami mempersembahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan. Kalau sebentar kami hendak undur dari tempat ibadah ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan juga tuntun, sertai dan iring kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dengan saudara-saudara kami yang kami kasihi. Dan kami kembali dalam kehidupan nyata sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Demikian Tuhan, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan undur dari ruangan ibadah ini untuk mewujudkan ibadah kita yang sejati, serta mewartakan kasih setia Tuhan kepada dunia. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457, bait 1 dan 3. Bait 1 sampai dengan 3 sebagai pujian pengutusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah melindungi dan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus memberikan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada kita. Roh Kudus memberikan hikmat dan damai sejahtera kepada kita. Sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk dan bersaat teduh.